Pemirsa, tradisi masyarakat Yogyakarta memiliki keanekaragaman, keunikan, dan nilai-nilai yang adiluhung. Pada umumnya bersumber dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak zaman Mataram. Salah satunya sejarah busana Jawa Jangkep Yogyakarta. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pada awalnya, sejak berdiri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 13 Maret 1755 sampai pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam pertama hingga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya IV telah dikenal busana kejawen jangkep gaya Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VI terkenal adanya dua gaya busana kejawen jangkep, yaitu busana kejawen jangkep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan busana kejawen jangkep Istana Puro Pakualaman. Busana atau pakaian atau pengageman yang melekat di badan kita ini merupakan identitas yang mencerminkan jati diri si pemakai. Ada idiom Jawa, kangge nganggo dadiya sarana hamemangun watak njaba njero. Artinya, pemakai busana di samping menjaga keselamatan, kesehatan dari bahaya juga untuk membangun jati diri setiap bangsa. Idiom Jawa yang lain busono rasa bawa. Artinya, berbagai macam busana yang kita pakai di berbagai kesempatan akan berbeda pula sikap dan perilakunya sesuai dengan busana yang melekat. Busana juga dipandang sebagai cerminan stratifikasi sosial dan tingkat peradaban masyarakat suatu bangsa. Seorang raja, pangeran, kerabat keraton, abdi dalam, dan masyarakat umum memiliki stratifikasi sosial yang berbeda pula. Dan tentunya busana yang dikenakan di berbagai acara pun mengalami perbedaan. Ajining diri saka lati, ajining raga utawi salira saka busana. Di mana orang Jawa menyadari betul arti penting berpakaian, bahwa antara jiwa dan raga perlu perhatian khusus, agar dirinya mendapat penghormatan yang layak dari pihak lain. Terlebih-lebih dalam upacara resmi dan adat, perhatian orang pertama kali tertuju kepada situasi yang langsung dapat dilihat oleh mata. Salah satu daya tarik penampilan seseorang sepanjang dalam kondisi selaras, harmoni sesuai kondisi pribadi, postur tubuh, warna kulit, serta dimensi ruang dan waktu beserta keperluan tujuannya. Di sini keadaan fisik seseorang memang mendapat penilaian. Berkaitan dengan itu, tidak keliru bila orang Jawa memiliki tradisi ngadi salira ngadi busono. Dalam berbusana laki-laki Jawa Yogyakarta, Anda harus menyiapkan beberapa perlengkapan. Kain jarik batik gaya Yogyakarta, sabu atau lontong, kamustimang, sorjan, keris baik beranggah atau gayaman gaya Yogyakarta, atela, peranaan, blangkon, cenelo atau slop. Sementara untuk pakaian wanita adat Yogyakarta menggunakan busana wanita Yogyakarta. Perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah jarik batik gaya Yogyakarta, stagen, strapless, kamisol atau kemben, kebaya gaya Kartini atau kudu baru, gelung tekuk beserta lungsen, selop tertutup dan terbuka. Sedangkan perhiasan yang disiapkan adalah subang, tusuk telesepan, dan bros.
Pakaian adat Yogyakarta untuk pria dewasa atau busana surjan. Pakaian adat Yogyakarta untuk pria dewasa atau yang biasa disebut dengan busana surjan ini sebagai atasan dan bawahannya biasa menggunakan kain batik atau disebut dengan kain jari. Lalu dipadukan dengan menggunakan atasan kepala yang biasa disebut dengan blangkon, serta alas kaki yang disebut dengan selop. Surjan di Yogyakarta disebut juga sebagai pakaian takwa. Pakaian ini mempunyai filosofi tersendiri, terutama bagian leher yang memiliki 6 buah kancing yang bermakna rukun iman. Sedangkan pada 2 buah kancing baju yang ada di dada kiri dan kanan, yakni menyimbolkan 2 kalimat syahadat. Jari. Kain jari adalah kain yang memang dikenal sebagai pakaian adat khas Jawa, termasuk Yogyakarta. Pakaian adat Yogyakarta wanita dewasa atau busana kebaya. Pada umumnya, pakaian kebaya memang ikon dari pakaian adat Pulau Jawa, termasuk salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, kebaya Jogja mempunyai bentuk motif yang berbeda dengan kebaya-kebaya lainnya, serta pada tatanan rambutnya yang khas dengan menggunakan konde. Busana kebaya adat Jogja memiliki filosofi, salah satunya yakni busana kebaya beludru yang menggambarkan sebuah kehalusan, tindak tanduk wanita yang harus lemah lembut. Pakaian adat Yogyakarta untuk pejabat keraton atau busana ageng. Kesatrian ageng adalah pakaian adat dari Yogyakarta yang terdiri dari jas laken, celana panjang, dan kain batik. Kesatrian ageng ini merupakan pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki pejabat keraton yang sedang bertugas. Pakaian adat kesatrian ageng dapat melambangkan keanggunan dan sifat berani dari seseorang. Busana abdi dalem estri. Seperti halnya abdi dalem jaler, abdi dalem estri atau perempuan juga mengenakan busana adat dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk Keraton Yogyakarta. Pengangge atau busana ini memiliki beberapa ragam, baik untuk melaksanakan tugas harian maupun upacara. Pakaian adat Yogyakarta untuk anak laki-laki atau busana kencongan. Pakaian adat kencongan merupakan pakaian yang dikenakan oleh anak laki-laki bagi masyarakat Jogja. Pakaian ini terdiri dari lonteng tritik, baju sorjan, serta dilengkapi ikat pinggang yang berupa kamus songketan. Pakaian adat Yogyakarta untuk anak perempuan atau busana sabuk wolo pandi netenan. Busana adat tradisional dari Yogyakarta yang satu ini dikenakan oleh anak perempuan. Pakaian adat ini berupa baju berbahan katun, kain jarik bermotif parang, lontong tritik, grising, ikat pinggang dengan hiasan motif flora atau fauna, dan sebagainya. Ketika wanita Jogja mengenakan pakaian adat ini, rambutnya akan disanggul atau dibuat dengan model konde. Perhiasan yang dikenakan adalah kalung emas dengan liontin yang bentuknya mata uang dinar, gelang dengan bentuk ular, bisa juga model singgar pejalin. Pakaian pengantin Yogyakarta. Busana Pais Ageng. Busana Pais Ageng juga disebut dengan busana basahan. Busana tersebut dikenakan oleh putra-putri Sri Sultan Hamengkubuwono dalam pernikahan agung di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Busana ini dikenakan untuk perjamuan saat upacara panggih, yaitu upacara bertemunya pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Busana Pais Ageng Jangan Menir.
Busana Pais Ageng Jangan Menir dikenakan oleh putra-putri Sri Sultan Hamengkubuwono dalam pernikahan agung di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Busana tersebut dikenakan untuk upacara boyongan, yaitu dibawanya pengantin perempuan ke kediaman pengantin laki-laki semalam sesudah peresmian. Busana Jogja Putri. Busana Jogja Putri biasa dikenakan untuk upacara sepasaran, yaitu 5 hari, dalam bahasa Jawa sepasar, setelah upacara panggih, sehingga busana ini disebut busana corak sepasaran. Busana Kesatrian Ageng. Busana Kesatrian Ageng dikenakan ketika resepsi pernikahan. Busana Kesatrian Ageng mempunyai sifat semi-formal. Busana tersebut juga dikenakan oleh Ngarso Dalem dan putra-putri pangeran pada tanggal 20 malam bulan Maulud. Busana Kesatrian. Busana kesatrian dikenakan ketika resepsi pernikahan. Busana ini adalah busana yang paling sederhana dan memiliki sifat santai atau non-formal. Di masyarakat, busana ini dipakai untuk upacara boyongan. Pakaian keprajuritan Kesultanan Yogyakarta. Pakaian ini merupakan pakaian yang digunakan oleh prajurit Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, prajurit disebut dengan brigada. Terdapat 10 kelompok brigada atau prajurit Keraton Yogyakarta, yang mana busana yang dikenakan memiliki cirinya masing-masing. Pemirsa, itu tadi tayangan sejarah busana Jawa Yogyakarta. Pastikan Anda dapat menerima manfaat informasinya.